Baiklah teman-teman dosen penguji, bahkan mahasiswa yang akan diuji, kita akan segera mulai seminar dan ujian skripsi mahasiswa tahun akademik 2021-2022. Ini kata-kata 2022. Ini tuh nama Gaby Gretivia Longputoy Ning 1801-2056. Judul skripsi analisis perhitungan kekuatan struktur atap baja pada proyek gedung Christian Center Manado. Kita akan membuka acara ini secara resmi. Selanjutnya kita datang pada doa yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Silakan. Mari kita awali dengan doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami berikan kepadamu, segala terima kasih yang telah puji dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai akan ujian skripsi kami. Kami akan percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami, dan hikmat kebijaksanaan akan berdiri dari surga ada di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan, pimpin kami sepanjang ujian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada Tuhan, Bapa yang Juru Selamat Tuhan Yesus Selamat. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan surat-surat. Secara simbolis saya akan bacakan untuk surat penunjukan pengangkatan dosen pembimbing sebagaimana surat penunjukan nomor 50A PL 1273 TS 2022 yang menyatakan bahwa mana dalam final karena ini saya tanda terus bisa berkata nomor berapa. Jadi dari surat penunjukan tadi untuk Gaby Longputoy Ning 1801-2056 dosen pembimbing 1 Dr. Rainer Wilson Tampi SSTMT dan dosen pembimbing 2 Noli Kondoy STMT. Selanjutnya untuk surat penunjuk nomor 113A PL 123 PS 2022 tentang pengangkatan panitia seminar dan ujian skripsi. Tercatat di sini 1 Seska Nicholas STMT pengawas, 2 Insinyur Kris Komukau MT ketua penguji, 3 Dr. Teddy Takendengan STMT anggota penguji, 4 Henry Yodi Palar SST MTSDA anggota penguji, 5 Dr. Rainer Wetapi SSTMT anggota pembimbing, 6 Nordi Kondoy STMT anggota pembimbing. Sebagai panitia seminar ujian skripsi atas nama mahasiswa tersebut di bawah ini nama Gaby Longputoy Ning 1801-2056. Demikian surat pembacaan dari pembimbing dan penguji. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan yang akan dibacakan oleh mahasiswa yang bersangkutan sebelum ditandatangani dengan suara keras. Silakan. Surat pernyataan siap diuji. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Gaby Gretivia Longputoy NIR 18012056, Program Studi Konstruksi Bangunan dan Gedung. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti seminar dan ujian skripsi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2021-2022 dan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan seminar dan ujian skripsi. Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain, dan surat pernyataan ini mengikat. Manado 29 Juli 2022. Christian Center Manado. Masuk dalam latar belakang, struktur atap merupakan struktur yang berada di bagian atas bangunan. Struktur atap memiliki fungsi utama sebagai penimbun dari bangunan akibat perubahan cuaca dan sebagainya.
Struktur atap terdiri dari dua komponen penting, di mana kuda-kuda dan penutup atap berfungsi untuk menahan beban-beban yang bekerja dan sebagai penutup kuda-kuda serta elemen bangunan yang ada di bawah. Struktur atap harus direncanakan dengan mempertimbangkan beberapa item dalam memilih jenis atap sampai material yang akan digunakan. Salah satunya ialah baja, di mana baja merupakan bahan konstruksi yang sering digunakan saat ini karena kekuatan statiknya yang melebihi beton. Keuntungan dalam memanfaatkan rangka baja untuk pelaksanaan konstruksi khususnya pada struktur bangunan yaitu mudah dalam proses pemasangan, kuat, praktis, dan tahan lama. Beban-beban maksimum yang bekerja pada struktur atap proyek gedung Christian Center Manado menggunakan software SAP 2000. Dan yang kedua, menghitung kapasitas beban rangka atap baja yang bekerja pada struktur atap proyek gedung Christian Center Manado. Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian saya yaitu ada 3. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada proyek gedung Christian Center Manado. Yang kedua, perhitungan rangka atap baja 2 dimensi menggunakan software SAP 2000 versi 19. Dan yang ketiga, perhitungan hanya pada beban-beban yang bekerja dan dimensi rangka atap baja yang digunakan. Masuk dalam tinjauan bersama atas studi literatur, kekuatan material baja dalam menerima beban sangat ditentukan oleh sifat mekanisnya, di mana sifat mekanis merupakan kemampuan suatu bangunan dalam memberikan perlawanan terhadap beban yang bekerja pada bangunan tersebut. Menurut SNI 0317/2002 tentang atas cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung, sifat mekanis baja struktural yang digunakan dalam perencanaan harus memenuhi persyaratan minimum yang diberikan pada tabel di samping. Untuk tabel dapat dilihat di layar. Ada yang Masuk dalam analisa pembebanan struktur, di mana dalam pembebanan struktur ada 4 pembebanan, yaitu yang pertama beban mati, di mana beban mati merupakan segala sesuatu bagian struktur yang bersifat tetap, termasuk dalam hal ini berat sendiri struktur. Menurut SNI 1727/2020 pasal 3.1, beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang. Yang kedua, beban hidup, di mana beban hidup pada umumnya atap yang didesain dengan rangka kuda-kuda tidak termasuk atap hunian, maka akan dianalisa ialah beban hidup atap atau beban hidup. Beban hidup atap menurut SNI 1727/2020 adalah sebagai berikut, atau terpusat P sama dengan 1,33 kN atau setara dengan 135,62 kg. Yang ketiga, beban hujan. Beban terbagi rata dari beban air hujan dapat diambil sebesar 40 sampai 0,8, di mana A adalah sudut kemiringan atap dalam derajat, dengan ketentuan bahwa beban dari hasil perhitungan tersebut tidak perlu diambil lebih besar dari 20 kg per meter kuadrat dan tidak perlu ditinjau jika sudut kemiringan atapnya lebih besar dari 50 derajat. Dan yang terakhir atau yang keempat, beban angin, di mana beban angin dianalisa berdasarkan SNI 1727/2020 dengan menentukan parameter dari persamaan berikut. Dapat dilihat pada layar. Kita masuk dalam sambungan baja. Ada tiga sambungan di mana sambungan pertama paku kling. Paku kling merupakan paku dari batang baja atau kandungan karbon sedang dengan kepala pada salah satu ujungnya. Penyambungan dilakukan dengan memasukkan paku kling ke lubang yang dibuat pada batang atau plat baja sambil menekan bagian kepala, ujung lain ditekan atau dipukul hingga terbentuk kepala baru sebagai penutup. Kemudian yang kedua, baut, di mana baut merupakan batang berulir dengan kepala pada salah satu ujungnya, dilengkapi dengan mur atau pengunci yang nantinya dipasang pada ujung lain. Secara umum, baut dalam struktur baja meliputi baut baja putih seperti baut pas dan baut baja lunak seperti baut hitam. Dan yang terakhir,
pengelasan, di mana pengelasan merupakan teknik penyambungan plat atau batang baja menggunakan energi panas. Dua atau lebih baja pada titik pertemuan dipasangkan hingga mencapai titik lebur dan terjadi peleburan bahan serta tercipta sambungan menerus. SAP 2000 di mana software SAP 2000 digunakan. SAP 2000 merupakan program untuk pemodelan sekaligus perhitungan struktur bangunan-bangunan yang rumit, bertingkat tinggi, dan jembatan. Program ini sangat diminati oleh semua civil engineering karena sangat mudah dipelajari dan digunakan. Dengan kata lain, SAP 2000 ialah satu program analisis struktur yang lengkap namun sangat mudah dioperasionalkan. Prinsip utama dari program SAP 2000 ini di mana pemodelan struktur, eksekusi analitis, dan pemeriksaan atau optimasi desain yang semuanya dilakukan dalam satu langkah atau satu tampilan. Tampilan berupa model secara real time sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pemodelan secara menyeluruh dalam waktu singkat namun dengan hasil yang tepat dan akurat. Untuk waktu dan tempat penelitian, di mana tempat yang menjadi penelitian berlokasi di proyek gedung Christian Center Manado, dan waktu dilakukan saat praktek kerja lapangan kurang lebih 25 bulan. Metode dan jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan eksperimen dan referensi yang diambil dan dari jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi yang bersangkutan dengan topik pembahasan. Sedangkan metode penyelesaian perhitungan struktur yang menghitung beban-beban yang bekerja dan perhitungan gaya-gaya dalam menggunakan software SAP 2000 versi 19. Bagian alir, di mana yang pertama yang dilakukan adalah memulai, kemudian masuk dalam studi literatur dan pengumpulan data, di mana pengumpulan data adalah bagian yang sekunder, kemudian masuk dalam analisis data, dan setelah itu masuk dalam pembahasan. Yang pertama, perencanaan boarding, yang kedua perhitungan beban-beban yang bekerja, beban mati, beban hidup, dan beban angin, dan yang ketiga perhitungan gaya batang menggunakan software SAP 2000, kemudian mengkontrol dimensi penampang benda-benda. Masuk dalam hasil dan pembahasan, di mana data yang ada, yang pertama bentuk atap punggung, bentang kuda-kuda 28 meter, jarak antar kuda-kuda 4,17 meter, jarak antar boarding 2 meter, sudut kemiringan atap 18 derajat, jadi sambungan las, profil boarding, profil chair 125, 50, 30, dan 2,2. Profil langit kuda-kuda 5 inci, bahan bentuk atap spandek 0,4 mm, mutu baja 37, tegangan lele 240 MPa, tegangan ukiran 370 MPa, modulus elastisitas 210 MPa, modulus geser 80.000 MPa. Perencanaan dan pembebanan boarding. Untuk dimensi boarding direncanakan menggunakan profil baja kanal C125 kali 50 kali 20 kali 3,2. Q sama dengan beban mati, P sama dengan beban hidup atap, R sama dengan beban hujan, dan W sama dengan beban angin. Masuk dalam pembebanan, di mana beban mati atau beban dead dari hasil perhitungan yang saya dapat. Jadi total beban mati atau Q 75,48951 kg per meter, dan Qx sama dengan Q kali sin 18 derajat sama dengan 75,48951 kali sin 18 derajat, di mana hasilnya dapat 23,32754 kg per meter. Qy sama dengan Q kali cos 18 derajat dengan hasil 75,48951 kali cos 18 derajat dengan hasil 71,7949 kg per meter. Sehingga momen yang bekerja akibat beban mati pada boarding adalah untuk Mx sama dengan 1/8 kali X kali L pangkat 2 dengan hasil 50
diambil sebesar 1,3 kN atau sama dengan 135,62 kg berdasarkan SNI. Px sama dengan P kali sin 18 derajat sama dengan 135,62 kali sin 18 derajat dengan hasil 41,9088 kg per meter. Py sama dengan Px P kali X B kali cos 18 derajat dengan hasil 135,62 kali cos 18 derajat dengan hasil 128,9823 kg per meter. Sehingga beban hidup pada bodi ialah Mx sama dengan 1/4 kali Px kali L dengan hasil 43,6901 kgm dan MY sama dengan 1/4 kali PY kali L. Didapat hasil 134,44 kg meter. Beban air hujan sama dengan 40 kurang 0,8 kali 18 derajat sama dengan 25,6 kg per meter kuadrat. Dengan syarat beban tidak perlu diambil lebih besar dari 20 kg per meter kuadrat sehingga beban air hujan sama dengan 25,6 kali 2 kali 4,1 didapat hasil 213,504 kg. R diambil sebesar 213,504 kg dari hasil yang di atas dan Rx sama dengan P kali sin 18 derajat sama dengan 213,504 kali sin 18 derajat dengan hasil 65,97636 kg per meter dan RY P kali cos 18 derajat sama dengan 213,504 kali cos 18 derajat didapat hasil 203,0544 kg per meter. Sehingga momen yang bekerja akibat beban hidup pada boarding adalah untuk Mx 1/4 kali Px kali L didapat hasil 68,78036 kg meter dan untuk MY 1/4 kali PY kali L didapat hasil 211,642 kg meter. Dan untuk beban angin, di mana beban angin didesain untuk beban angin didesain di sisi angin data atau W1. Beban yang digunakan ialah W1 sama dengan WM per 5 didapat hasil 364,25 per 5 sehingga hasil yang didapatkan 72,85 kg itu untuk hisap. Dan beban angin di sisi yang bagi W2 beban yang digunakan W2 sama dengan minus 364,25 per 5 dan hasil yang didapat minus 72,908 itu adalah kita. Sehingga momen ultimate atau MU yang bekerja pada boarding beban yang bekerja hanya pada sumbu X, maka yang pertama Mx W1 atau hisap sama dengan 1/8 kali W1 kali L pangkat 2 sama dengan 158,34 kg meter. Dan yang kedua untuk tekan Mx W2 sama dengan 1/8 kali W2 kali L pangkat 2 dengan hasil minus 158,47 kg meter. Masuk dalam kombinasi pembebanan boarding. Jadi yang di layar ini merupakan hasil dari nilai-nilai max yang terdapat pada profil boarding. Jadi kombinasi yang dipakai adalah kombinasi maksimum, yaitu untuk Mx 253,57 dapat dilihat di sebelah kiri atas, dan untuk MY 527,9
kilogram kali meter sama dengan itu berada di keadaan tidak ada di dalam naskah, dapat dilihat di layar di sebelah kiri bawah. Mengkontrol profil boarding yang ada di tabel itu merupakan hasil dari kontrol profil boarding, di mana kontrol keterangan lentur diambil profil boarding C125 kali 50 kali 20 kali 3,25, dan untuk tegangan lentur yang didapat dari hasil perhitungan 253 kali 57 per 21,9 tambah 525,95 bagi 6,22 harus lebih kecil dari 1.600, dan hasil yang didapat dari perhitungan itu 96,136 lebih kecil dari 1.600, dan untuk itu oke. Dalam kontrol letupan, Fx sama dengan 0,321 cm, Fy sama dengan 0,98 cm. Untuk Fx dan Fy didapat hasil dari perhitungan yang ada di naskah, dan di sini F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Hasil yang didapat 1,03, dan untuk Fij 1 per 3.600 dikali dm atau jarak, dan yang didapat 1 per 3.600 kali 417 adalah 1,16 cm. Dan untuk itu dari hasil yang di atas untuk F 193 lebih kecil dari 116. Oke. Dalam perencanaan kuda-kuda, data perencanaan kuda-kuda atas sebagai berikut. Bentang kuda-kuda 28 meter, jarak antar kuda-kuda 4,17 meter, jarak boarding 2 meter, sudut kemiringan atap 18 derajat, sambungan las elastisitas 200 ada pada layar. Untuk batang atas ada di batang atas, dia di batang tekan, di mana hasil yang dikeluarkan oleh SAP 2000 minus 4086,03. Batang bawah ada di tarik 1103,5081, batang diagonal minus 1283,52, dan untuk batang tegak 1525,085. Ini merupakan hasil maksimum yang dikeluarkan oleh kombinasi pembebanan. Kontrol profil rangka atap baja. Dalam perhitungan profil batang tarik menurut SEI 1729 tahun 2020 bagian D, untuk batas kelangsingan batang tarik dapat dilihat di sini. Batang bawah dan batang tegak terdapat pada batang tarik, dan mohon maaf yang di sini batang yang di bawah itu sebenarnya batang atas dan batang diagonal. Masih merupakan harus lebih kecil. Di bawah, oke, mohon maaf. Jadi kalau untuk batang tarik dari yang hasil yang dikeluarkan oleh SAP 2000 harus lebih kecil dari hasil perhitungan saat mengkontrol, dan dari hasil perhitungan saat mengkontrol didapatkan 39.154,79, dan itu lebih besar dari PU yang dikeluarkan dari hasil kombinasi pembebanan. Begitu juga dengan batang tegak. Komponen struktur tarik harus merupakan nilai terendah yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas daya tarik pada penampang tarik pada penampang metode. Dari perhitungan di atas dari perhitungan di samping dapat didapat nilai terendah pada perhitungan nilai tarik pada penampang bruto, maka BU harus lebih kecil dari Pi kali Pn, dapat dilihat pada tabel yang ada di samping.
batas kelangsingan batang tekan seperti tabel tadi. Untuk panjang efektif K dari semua komponen struktur harus diambil satu. Dalam hal ini batang kalau yang ada di tarik tadi batang bawah dan batang tegak, maka batang tekan ialah batang atas dan batang diagonal, di mana F kali PN harus lebih besar dari PU yang dikeluarkan oleh kombinasi pembebanan tadi. Dan hasil yang didapat bahwa PU yang dikeluarkan 4.086,03 lebih kecil dari 8.037,38. Begitu juga dengan batang diagonal lebih kecil dari F kali PN yang dihitung dalam perhitungan. Dalam penelitian saya mengambil kesimpulan yang pertama, beban maksimum akibat kombinasi pembebanan pada batang tarik terjadi pada batang bawah dengan nilai PU 1.103,681 kg dan pada batang tegak 1.525,085 kg. Beban maksimum akibat kombinasi pembebanan pada batang tekan terjadi pada batang atas dengan nilai 4.083 kg dan batang diagonal 1.283,52 kg. Dan yang kedua, kapasitas beban dimensi batang tarik dan batang tekan di mana nilai yang dikeluarkan atau nilai PU lebih kecil dari hasil perhitungan dalam kontrol rangka kuda-kuda. Dari hasil perhitungan diperoleh batang tarik pada batang bawah atau nilai PU yang dikeluarkan adalah 1.103,681 kg lebih kecil dari 339.154,79 kg. Batang tegak 1.525,085 kg lebih kecil dari 39.154,79 dan pada batang tekan di mana batang atas adalah 4.086,3 kg lebih kecil dari 8.037,7 kg dan pada batang diagonal PU yang dihasilkan lebih kecil dengan nilai 1.283,52 kg lebih kecil dari 10.365,61 kg. Demikian hasil presentasi penelitian saya. Terima kasih dikembalikan kepada Ketua Umum. Baik, terima kasih. Ada 26 menit yang digunakan oleh Saudara Gebi untuk presentasi ini. Saat ini kita akan mendengarkan pemaparannya akan disempurnakan oleh dosen pembimbing. Disilakan. Baik, terima kasih Ketua. Jadi dari judul skripsi yang diambil oleh mahasiswa GB Kreativia Bongkutoy dengan judul Analisis Perhitungan Kekuatan Struktur Atap Baja pada Proyek Gedung Christian Center Manado. Jadi dari judul yang diambil ini memang data dari lapangan dan dia menganalisis ulang untuk struktur rangka atap baja yang menggunakan pipa. Sebenarnya maunya saya sampai ke sambungannya dengan itu, tapi waktu dia sudah tidak cukup, makanya terbatas ke kapasitas beban saja, mengecek apakah oke atau tidak. Sebenarnya itu saja intinya dari penulisan ini, karena
memang dia awalnya memang ada sedikit menghilang, tapi pada akhirnya ya, sudah rutin karena dia sudah ketinggalan, teman-teman sudah selesai dia baru mengejar. Untuk itu dari apa yang dituliskan dalam skripsi ini memang saya menyadari banyak kekurangan yang dibuat. Untuk itu mohon kepada para penguji, bapak-bapak dosen untuk melengkapi skripsi dari GB ini agar lebih bagus dan lebih dapat dipergunakan untuk kalangan banyak orang atau masyarakat. Dan mungkin itu saja yang dari pembimbing. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Noldi ada tambahan? Oke. Jadi demikian kita telah mendengarkan presentasi dan penjelasan dari dosen pembimbing. Saat ini kita akan masuk dalam ujian skripsi dari penguji. Maksimum tiap penguji diberi waktu 30 menit. Dan untuk tahap pertama ini diberi kesempatan kepada Bapak Dr. Teddy Takaendegan. Disilakan. Teman-teman penguji, mahasiswa yang diuji beserta teman-teman mahasiswa yang hadir, saya akan membacakan berita acara seminar dan ujian skripsi. Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun 2022 telah diadakan ujian skripsi dari mahasiswa nama Gaby Gretivia Lumputoy, NIM 18012056. Judul skripsi: Analisa Perhitungan Kekuatan Struktur Atap Baja pada Proyek Gedung Christian Center Menara. Seminar dan ujian skripsi ini telah dihadiri oleh berbagai unsur, pengawas, penguji, dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya. Setelah dilakukan tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian skripsi mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. Naskah skripsi diterima dengan beberapa perbaikan sesuai daftar koreksi masing-masing. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai 87,83 atau A. Nilai berlaku apabila telah selesai mengadakan perbaikan. Naskah skripsi akan melewati pemeriksaan online untuk menghindari plagiat. Waktu perbaikan selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal ujian. Demikian berita acara seminar dan ujian skripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 29 Juli 2022, panitia seminar dan ujian skripsi sudah bertanda 1. Insinyur Kris Kombokau